Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan oleh karena kebaikan-Nya, di mana kita sekalian masih dianugerahi Tuhan dengan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Kali ini kita memasuki pelajaran kita yang ke-12. Pelajaran kita berkenaan dengan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kali ini akan diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, di mana kami sekalian dapat bertemu kembali untuk saling berbagi. Kiranya pelajaran kami pada hari ini akan menggugah diri kami, supaya kami sekalian benar-benar mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan pelajaran kami hari ini, Tuhan, ke dalam tangan kasih sayang-Mu, atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya bacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, kerinduan yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kasih, pengabdian, pujian, hidup kudus, dan menggunakan seluruh hidup kita dengan bijak, menjadikan kita orang yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Sebagaimana pelajaran kita minggu lalu berkenaan ibadah yang benar, ibadah yang berkenan kepada Allah, selalu mendengar firman-Nya, dan kemudian menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perikop ini dimulai dengan kata karena itu. Ini berarti bahwa menunjuk pada pasal-pasal sebelumnya. Dan yang secara langsung sebenarnya menunjuk pada pasal yang ke-11, mulai dari ayat-ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Namun kali ini saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan sampai dengan ayat yang ke-36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu, tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh
kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan itu selalu berhubungan dengan apa yang dipersembahkan. Nah, wujudnya dapat berupa harta, atau hewan korban, atau apa saja yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, kalau kita berpikir tentang persembahan, maka persembahan kepada Tuhan itu merupakan wujud ungkapan rasa terima kasih atau rasa syukur kita kepada Tuhan Allah sendiri. Jadi bukan karena terpaksa atau karena himbauan-himbauan tertentu, tapi persembahan yang menyenangkan hati Allah itu lahir dari hati, disertai dengan rasa syukur kepadanya. Karena bagaimanapun juga, segala sesuatu yang kita terima datangnya dari Dia. Jangan lupa bahwa semua berkat ini, semua yang kita nikmati dari hari ke hari, bahkan kehidupan kita, itu adalah anugerah Allah semata-mata bagi kita. Jadi, ucapan syukur kepadanya berupa persembahan kita, itu merupakan hal yang wajar. Itu merupakan hal yang biasa sebagai ucapan terima kasih kita kepadanya. Himbauan Paulus kepada jemaat di Roma adalah agar mereka semua mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Karena kita tahu, sebelum kita bisa mempersembahkan diri kepada Allah, tidak mungkin kita bisa mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Inilah ibadah yang berkenan kepadanya, yaitu mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar bahwa ibadah kita adalah hidup kita. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Hidupmu adalah ibadahmu. Itu hanya mungkin kalau kita sudah mempersembahkan diri kita secara total kepada Allah untuk melakukan kehendaknya selama ada di bumi ini. Jangan lupa, Tuhan memiliki standar persembahan yang dikenanya, yang menyenangkan hatinya. Ia memiliki ukuran yang diberikan kepada umatnya, kepada umat manusia juga. Persembahan semacam apa yang menyenangkan hatinya. Persembahan atau penyerahan hidup itu sebenarnya dilakukan sekali, tapi jangan lupa, diwujudkan dalam aktivitas yang bersifat terus-menerus. Ini adalah proses menuju kedewasaan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan proses ini terjadi seumur hidup kita. Dalam hal ini, ketaatan kepada Tuhan merupakan keharusan, merupakan kunci
di mana kita bisa mempersembahkan kehidupan kita sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini menuntut ketaatan. Jadi ketaatan merupakan keharusan bagi kita untuk bisa berkenan kepada Allah. Perwujudan kehidupan yang telah dipersembahkan kepada Allah adalah bahwa seluruh anggota tubuh kita itu dipakai menjadi alat-alat kebenaran. Dan tentunya seluruh hidup kita benar-benar hidup di dalam pembaharuan hidup, di dalam kehidupan yang telah diperbaharui karena lahir baru karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk berkenan kepada Allah diperlukan pembaruan budi yang terus-menerus. Jadi perwujudan kehidupan yang telah dipersembahkan itu, kalau kita memakai seluruh anggota tubuh kita untuk kebenaran, untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, pada gambar ini, kita tahu pada masa lalu, artinya masa yang sudah lewat, kita ini dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah sisi keselamatan yang sesungguhnya. Masa lalu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dipilih di dalam namanya. Kita ditentukan menjadi anak-anaknya. Kita dipanggil. Dan kemudian kita dibenarkan oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga kita semua benar-benar memiliki kepastian selamat. Dengan satu tujuan, masa depan, masa yang akan datang, bahwa kita ini dimuliakan. Kita dijadikan serupa dengan Dia, diserupakan dengan Kristus Tuhan kita. Ini semuanya diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Lalu ngapain untuk masa kini? Kan begitu. Untuk masa kini kita memiliki tugas khusus, yaitu mari kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu diri kita, tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Dengan demikian, selama kita ada di bumi ini, kita menjalankan satu tugas khusus, yaitu pembaharuan budi yang terus-menerus. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui ketaatan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lengkap sebenarnya grafik bagian ini. Masa lalu kita diselamatkan oleh karena iman di dalam karya Tuhan Yesus masa lalu. Kemudian masa yang akan datang, kita akan menjadi serupa dengan gambaran Dia yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita. Nah, selama kita ada di bumi ini, ingat pelajaran kita minggu lalu, hidupmu adalah ibadahmu. Itulah persembahan yang hidup. Pembaharuan budi yang terus-menerus, hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Kalau kita berpikir tentang keserupaan dengan dunia, maka kita akan belajar dunia ini seperti apa. Itu sebabnya pertanyaannya dibalik.
kalau ketidakserupaan dengan dunia itu seperti apa? Nah, saudara sekalian, inilah yang akan coba kita ungkap dalam beberapa saat ini. Soalnya kehidupan yang diperbaharui itu memiliki tanggung jawab untuk dapat membedakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu sebabnya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk itu Paulus mengingatkan jemaat Roma agar tidak menjadi serupa dengan dunia. Ketidakserupaan dengan dunia ini diperlukan supaya kita bisa memahami tentang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, tidak serupa dengan dunia ini berarti memiliki standar yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga anak-anak Tuhan seharusnya dengan penuh percaya diri berani tampil beda, menyatakan bahwa anak-anak Tuhan ini sudah diperbaharui karena karya Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya ini dimulai dari pikiran, kemudian diwujudkan di dalam tutur kata, dalam sikap, dalam tingkah laku dari hari ke sehari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya, untuk memenuhi tujuan Tuhan memilih umatnya, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29, perlu mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sabdanya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini ditulis dalam kitab Roma, pasal 8, ayat 29a. Ini adalah visi Allah bagi seluruh umat manusia, terutama untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya diwujudkan semuanya ini di dalam standar hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Kita dipilih untuk menjadi berbeda. Jangan lupa, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Kamu ada di dunia, namun kamu bukan dari dunia, karena aku telah memilih kamu dari dunia ini." Ini diambil dari kitab Yohanes. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya semuanya ini akan menolong kita menjadi orang-orang yang berani mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan namanya dan memiliki standar yang tidak sama dengan dunia ini. Marilah kita dengan percaya diri tampil beda bahwa kita ini adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang telah menganugerahi kami dengan kekuatan untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, untuk selanjutnya kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, inilah kami. Tolonglah kami, tuntunlah kami, dan kami persembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya.
Amin.